Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel Gus Gaul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak aman dari kesehatan dan dari sesuatu hal yang menyebabkan musibah panjenengan semua. Kadang-kala di rumah kita itu kita merasa bahwasanya di rumah itu kayak tidak nyaman sekali. Dengar gak? Ada kadang-kala. Pernah tidak merasakan seperti itu? Atau mungkin waktu di rumah hawanya sumpek, tapi kalau keluar itu malah kita fan. Makanya pengennya itu kita refreshing aja, tapi di rumah tidak kerasan. Kadang-kala di rumah itu kita marah dan marah terus sama anak, sama istri, sama suami kadang. Ya, itu jenengan harus waspada. Mungkin di rumah jenengan ada kiriman dari jin atau kiriman dari orang yang tidak suka pada panjenengan. Tanda-tandanya gimana? Nomor satu, yaitu penghuni rumah itu ketika rumah tersebut itu diganggu oleh jin atau dikirimi sesuatu hal yang negatif, ya contohnya santet, tanah kuburan contohnya, dan juga dikirimi suatu hal yang tidak suka, orang lain tidak suka. Itu pertama, penghuni rumah itu sering sakit-sakitan. Padahal maaf, biasanya kalau keluar itu orangnya itu biasanya tidak sakit, tapi kalau di rumah itu sakit-sakitan. Itu bahaya. Nomor dua, yang kedua, suasana rumah itu panas. Kelihatannya kalau biasanya ada lampu, tapi kelihatannya di hati ini gelap sekali dan sumpek dan juga pengap, panas banget. Tapi sebenarnya walaupun ada AC-nya itu, walaupun kita pakai AC, tapi serasa itu tidak nyaman sekali di kamar atau di rumah. Itu hati-hati ya, bisa jadi di rumah jenengan itu ada gangguan jin. Yang kedua, yang ketiga, sebenarnya rumah jenengan yang ketiga itu adalah sebenarnya rumah jenengan itu sering terdengar suara-suara yang tidak jelas. Kadang contohnya ada yang ketok-ketok pintu, terus kemudian ada air gemericik, padahal kalau dilihat itu tidak ada. Dicek di kamar mandi tidak basah, tapi ada gemericik air. Kadang di atap itu ada suara kayak ada yang melempar batu, seperti itu. Bahaya kalau jangan diterus-teruskan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya itu anak-anak sering nangis pada waktu malam. Biasanya tiba-tiba ketakutan, nangis yang tidak ada penyebabnya, tiba-tiba nangis, tiba-tiba histeris. Itu bisa jadi rumah jenengan tidak enak seperti itu ya. Bisa jenengan cek seperti itu, mungkin diganggu oleh jin. Yang berikutnya, tanda-tanda berikutnya terlihat, ini yang sering terlihat di pojokan atau di kamar mandi atau di dapur, di belakang rumah atau di depan ada penampakan. Biasanya ada penampakan putih lewat seret gitu. Ada lagi kadang ada penampakan putih-putih lalu diam di pojokan. Kadang-kala juga ada penampakan padahal di bapak atau istri atau gimana anak itu, padahal di kamar loh, ada tiba-tiba ada yang lari kayak menyerupai keluarganya. Terus kemudian tanda berikutnya itu adalah rumah tangganya itu tidak harmonis, sering bertengkar.
tidak ada sebabnya, sering bertengkar, masalah sedikit itu bisa jadi besar, dibuat masalah besar. Terus kemudian rumah itu tidak nyaman gara-gara kalau ketemu istri atau suami itu isinya itu pengen emosi, pengen bertengkar terus. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah selalu mendapatkan musibah, jatuh, sering kepleset, atau tiba-tiba kakinya itu enggak enak. Terus kemudian sering kecelakaan, tiba-tiba kecelakaan, waktu naik motor tiba-tiba nabrak orang dengan tidak sengaja, dan kayak pikirannya itu blank seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah ketika pengen menjual rumahnya itu susah untuk dijual, susah sekali untuk dijual. Terus kemudian yang berikutnya, tanda berikutnya itu penghuni rumah itu sering sakit, sulit akur, dan ketika didamaikan orang lain itu selalu tidak nyaman. Yang berikutnya itu adalah suasana rumah itu tidak tenang sama sekali. Biasanya padahal itu rumah itu sebenarnya itu adalah surga dunianya yang ada di rumah itu tersebut. Ketika sebenarnya kalau orang bekerja, biasanya orang bekerja itu kan mempunyai masalah-masalah di pekerjaan, ketika di rumah itu bisa hilang toksit atau racun-racun yang biasanya capek. Dan kalau kita ke rumah melihat anak, melihat istri itu akhirnya tenang. Tapi ketika orang tersebut itu tidak tenang, malah jadi tidak senang kepada orang tuanya atau kepada saudaranya, kepada istrinya yang ada di rumah, itu tidak nyaman, itu hati-hati loh ya. Jenengan bisa ngecek rumah jenengan bagaimana. Terus berikutnya yang terakhir itu adalah sering terjadi kejadian aneh, kayak contohnya lampunya mati, terus kemudian tiba-tiba pintu nutup sendiri, terus kemudian ada barang jatuh, tiba-tiba barangnya jatuh. Bisa jadi rumah jenengan itu disalahi oleh orang lain atau banyak jin yang menghuni di rumah panjenengan. Bagaimana solusinya? Kalau jenengan bisa, kalau dengan keyakinan panjenengan bisa, bahwasanya jenengan yakin bahwasanya jenengan bisa menghilangkan jin tersebut, amalannya yang pertama di kitab Syifa Bidu'a menjelaskan bahwasanya seringlah membaca Al-Quran, ketika rumah itu dibaca, sering membaca Al-Quran, insya Allah hatinya menjadi tenang, jin tidak akan berani di rumah panjenengan. Berikutnya kemudian membaca ta'widzu ruqyah. Ta'widzu ruqyah itu bagaimana bacanya? Itu adalah bacaannya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca 7 kali. Ketika jenengan sering waktu setelah sholat baca itu, insya Allah rumah panjenengan akan diamankan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan jin. Yang berikutnya dari kitab Syifa Bidu'a, kita harus sering memperbanyak membaca surat Muawwidzatain. Apa itu surat Muawwidzatain? Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, terus kemudian surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq. Sering membaca itu setelah sholat atau setelah ibadah sunnah, itu jenengan sering membaca, insya Allah rumah jenengan aman. Kemudian yang berikutnya itu jangan lupa sering membaca Fatihah, kitab Al-Fatihah itu. Ternyata surat Al-Fatihah itu juga bisa menghindari dari godaan setan dan jin. Yang terakhir, sering membaca ayat kursi. Itu. Ketika jenengan mengamalkan itu, tetap maaf, kok rumahnya tidak nyaman, jenengan bisa mencari ustadz atau kiai, atau lebih baik jenengan bisa hubungi admin, insya Allah di
bantu. Akhiran, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita terhindar dari godaan jin dan rumah kita aman dari godaan jin yang membuat jin tersebut meretakan hubungan rumah tangga. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa hamdan syakirin wa ni'matul mazida. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shaghira. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik ya Allah. Allahumma sahhil umurana, Allahumma hassin maqasidana wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya aliman ma fi sudur, akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.